di pedalaman Aceh Timur yang jarak tempuh dari pusat pemerintahan dalam sekitar 8 jam, tapi akan menginap bermalam di desa Sejudo ini. Inilah. Kita sudah masuk ke jalan berlumpur lagi. Inilah kondisi jalan kami. Setiap hari seperti ini soalnya kami dikerjakan. Yang telah dikirim beko alat berat untuk apakah sudah bisa diakses? Apakah sudah dikerjakan atau belum? Inilah kondisi yang sudah kita lihat sudah dibersihkan, dan Pak Bupati juga bisa melihat kondisi yang telah dibersihkan ini. Pak Bupati salah satunya juga memantau ini sebenarnya. Ini rumahnya hilang kan? Seperti tsunami. Rumah semua hilang ya. Dusun atau Banjar? Yang mereka dapatkan dari hasil jerih payah di bawah Ini sudah dalam kita sudah sejam. sampai. Kita sudah Ini sampai. sudah sampai di tempat. Oh, yang cuma pipa gas tuh. Pipa gas toh, Pak. Itu anak. Makanya air balik kemari ketutup itu kemarin Pak. Sana bikinnya. Ini namanya dusun Rantau Panjang. Rantau Panjang, Desa Sejudo. Iya. Kalau dusun Bidari, Ini di atasnya. dusun Bidari di atas. Oke, kita setelah ini Iya. besok ke sana. Jadi malam ini kami bermalam di sini. Siap. Ya. Kami bermalam di sini bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Siap. Ya. Saya ingin melihat langsung, ingin mendengar langsung. Ya. Ingin tahu fakta yang sebenarnya seperti apa. Ya, ke Saraja saya sudah masuk. Dusun Sarah Gala ya. Sarah Gala yang banyak kayunya itu. Ya, saya sudah masuk juga. Di lokasi pengungsi yang di SMP saya sudah masuk. Ini saya baru datang kemari. Karena sebelumnya memang teman-teman saya yang tim-tim lain sudah pernah masuk. Mereka juga laporkan ke saya. Ya. Kita ada bawa bantuan, tapi mobilnya nyangkut. Ya. Nah, mobil nyangkut. Jadi beberapa informasi yang saya terima, kita di sini butuh kelambu, selimut, ya kan? Oke. Kalau genset sudah, kan? Sudah. Karena kemarin waktu ibu saya datang, ya, mereka di Blang Senong ya, di Blang Senong, kemudian dorong juga kemari. Karena ini desanya kalau desa Sejudo, ke Bedari. Besok ke Bedari, aman, enggak apa-apa. Kami punya perlu lahan aja untuk ini. Itu aja. Nah, semuanya sudah enggak perlu ribut-ribut, enggak perlu ribet-ribet. Kami sudah siapkan semuanya. Karena setiap kami bergerak, kami siapkan. Ya, alat tempurnya semua ada. Ya. Oke. Di sini tunggu dulu. Di sini berapa kakak yang tinggal di pengungsian? Berapa kakak? Udah itu tendanya masih kurang. Masih kurang tendanya. Berapa lagi butuh tendanya? 15 lagi. Oke, nanti didorong 15 lagi. Sebagian orang kan ada di masih apa? Di mana? Pisah-pisah tempat Pisah-pisah. Tadi kan semua kemari. Oke, nggak apa-apa. Biasanya jam berapa kemari? Pagi ya? Oh, pagi ya. Oke. Yuk, saya mau lihat itu. Dari mana arus airnya? Titik penghubung. Ini Aceh Timur di sana. Aceh Utara di sana. Enggak. Itu masuk Aceh Timur kalau Trenggel. Iya, sebelah ini kita, Pak. Sebelah sini. Hah? Sebelah Ini sini. Aceh Timur, sana Aceh Utara sebelah, Pak. Sana Exxon, Pak. Ini Trenggel. Ya. Lokasi Trenggel di sini di mana? Nah, di sana dia Oh, sana. Pokoknya dari Enggak, itu yang nyala gas itu Exxon mobil. Exxon. Semua ini kan baru dipotongnya warga nih, apa kayu di atas, Pak.
Ini kampung ke bawah sana semua nih Pak. Nyangkut semua ya. Ini tiang listrik dari mana dibawa nih? Oh, patah. Kalau pipa gas ini ada patah nggak? Hmm? Ini kampung di bawah Pak, sekolah di bawah, masjid di bawah semua. Kampung mana ini? Ini ke sana semua. Ini kampung. 99% kampung di sini, termasuk fasilitas umum, masjid, rumah sekolah, semua hancur. Oh, kampung di sini. Ini dari pinggir, ini jalannya putus jalannya. Mana jalan? Tembus ke Blangsenong. Berarti posisi Blangsenong di mana? Di sana? Di bawah. Di bawah. Jalan udah jatuh ke apa air semua Pak, ke sungai ya. Ini pagar apa ini? Mau jalan juga mandum karir Pak. Ini pinang masyarakat. Rumahnya di sini dulu semua. Berarti rumah orang kita di sini pinggir sungai. Pinggir sungai. Kenapa memilih pinggir sungai? Dulu jauh dari sungai. Dulu jauh. Oke. Sana rumah sekolah Pak. Ini jalannya longsor. Dulu ini jauh. Oke. Yang hampir habis. Sekolah apa yang hanyut itu? SD. SD. Dibawa total. Oke. Rumah berapa yang dibawa total? 22 rumah. Yang khusus dusun Rantau Panjang 22. Berapa sisa yang nggak dibawa? Sama rumah kampung sana ya. 3. Oke. Yang di sini Dicatat. Lain yang di sini. Enggak. Total yang rumah dibawa berapa? 43. 43. Yang masih tersisa berapa? 3 biji. 3 biji. Oke. Yang lain putus Pak. Ini perkuburan situ Pak. Mana? Ini Perkuburan dibawa juga? habis. Habis. SD. SDN Rantau Panjang Rube. Rantau Panjang Rube. Terpujan Rube. Itu apa? Besi. Ya besi ponton dulu. Ponton dulu itu pontonnya Pak. Itu ponton. Oh, itu ponton yang ada tenggelam. Ponton ini manfaatnya dulu untuk apa? Tiki Pak. Jembatan nyebrang kami Pak. Oh, nyebrang kita Melintas. melintas. Udah putus. Yang bangun triangle. Triangle. Dari sini ke sana. Iya Pak. Ya. Ini dekat Teluk Nibung dapat kelangkahan. Kemana? Putus ini. Oh, turun ke Teluk Nibung. Ya ke Simpang Longangi. Batu 12 Lu Sukun. Dia sawit siapa? Masyarakat. Masyarakat. Sebelah sana udah kena Aceh Utara tuh Pak. Mana? Ini Yang itu. Berarti ini sampai Penyeberangan ke atas ya. pun, Pak, nih. penyeberangan perlu lagi. Dia perlu lagi. Penyeberangan dicatat. Ponton, ya, yang perlu. Kemudian jangan ponton lagi Pak. Apa? Jangan terus Pak. Apa? Titik permanen terus. Jangan Rawan longsor ini masalahnya. kalau jembatan nanti contoh 1 tahun kami Nggak rawan longsor, gimana solusinya? Kalau kita buat jembatan gantung, longsor di abutmennya sama juga. Biayanya besar dan itu rawan untuk tumbang. Yang pentingnya Karena konstruksi ini pasir. Nah, ini pasir. Ini bukan hanya sedimen akibat banjir, tetapi yang di bawah ini tekstur tanahnya pasir. Bukan tanah keras. Itu. Jadi kita harus pikirkan yang paling efektif dan bertahan lama. Nah, itu. Kalau kita buat ponton pun ini harus buat dari sana penyangganya kemari biar bisa naik. Lagi di sana juga demikian. Ya, ponton dia pakai seling kan? Pakai seling. Kalau itu bisa kita ambil lagi, kita ambil. Kita perbaiki. Pakai alat berat. Tapi khawatir alat berat bisa tanam juga dia. kalau airnya besar nanti dibawa lagi seperti yang sudah. Ya, itu kan lain. Alam namanya. Itu bisa siklusnya 25 tahun sekali memang. kan ada getek ini. Nah, Ya, saya kirim 2 hari lagi udah ada. nggak operator dosen aja. Moberio Pak. Didorong pakai alat berat. Iya Pak ya. Harus pakai dosa. Ini bot besar ini
pakai. Ya, boleh. Ya. Enggak, maksudnya Maksudnya ke depan. kita untuk umum. Jadi kalaupun nyebrang tidak sewa. Untuk umum. Itulah maksudnya kita beli kan. Tapi mahal harganya Pak. Berapa harganya? 360 Pak. Itu besar. Tadi 25. Ini kecil Pak. Coba tengok Pak, itu besar. Ini pokoknya besar Pak. Kalau orang pun 25 semua tuh 25 orang. Iya. Ya. 1 ton lebih, 1 1 ton ton setengah lebih. muatannya. Muatan sawit di seberang sana. Itu harganya 60. Ya, 60. Kalau di sini. Ya kalau di sini. Kalau di tempat lain murah lagi. Entah sama juga tuh. Oh, nanti saya cek. Ya. Harus ada perbandingan harganya lah. Besok kita tes naik ke Bedari. Ya, Pak. Bedari. Ya. Nah, 30 orang masih bisa Pak. Di atas. Berapa jauh dari sini ke Bedari? Enggak jauh. Dekat kalau di Dekat, ya? Air, Pak. Iya. Untuk mempercepat tinggal di hunian sementara. Iya. Bagi yang tidak berkenan tinggal di hunian sementara, berarti pemerintah akan memberikan namanya dana tunggu hunian sampai dengan selesainya huntap hunian tetap. Nah, apakah data Pak Kadus sudah kasih ke GISI untuk disampaikan ke camat dan disampaikan ke saya? Datanya berapa orang yang korban rumah hilang, rusak sedang, rusak ringan. Bagi yang rumah hilang, berarti kalau mau tinggal di huntap itu tidak ada dana DTH. Dia tinggal di huntap. Kemudian lokasinya di mana untuk kami bangun? Sudah ada datanya. Semua mau tinggal di huntap? Mau Pak, ada siap. Mau, semua mau? Semua mau. Oke, semua mau. Nanti setelah di huntara baru kita bangun huntap. Ya, hunian tetap. Inilah ini Pak. Ya. lokasi kami. Ya, yang masih ada lokasi. Iya. Tapi kalau di sana-sana kan nggak mungkin. Lokasi. Nggak mungkin. Jadi harus direlokasi namanya. Itu dipercepat. Iya. Ya, kalau bisa namanya kasih juga ke saya malam ini. Iya. Namanya by name by address. Ya, namanya ya. By name by address. Tapi bagi yang tidak mau tinggal di hunian sementara, by name by address dia juga kasih nomor rekening BSI. Kita kirim uang. Nah, tapi kalau semuanya mau tinggal di huntara, tidak perlu kasih rekening. Apa anak dah? Ini cucu nih Pak. Ini Cucu. Ini nengok beko terus dia ya. Mau jadi toke beko dia ya. Mau jadi operator. Itu kalau belum difungsikan yang tangki Pak, airnya, baru sampai Pak kemarin. fungsikan aja. Airnya entah dari mana mau kita bawa Pak. Cepat ya, harus cepat. Ini rumahnya rusak nggak? Ini masuk dalam aja. Nggak rusak. Rumah Pak Kadus Pak. Ya. Kategori rusak ringan aja buat biar ada bantuan juga. Lotengnya rusak Pak. Ya, rusak ringan berarti. Berarti ada bantuan 6 atas 8. Mana? Itu 6 kali 14. Ya. Enggak, kami ada genset. Ada genset. Pak, ada yang minta salam Pak. Oh. Mari. Mari. Salami terus. Salam dia. Eh, Salam deh, salam. Salam sini terus. Mari. Sini. Apa? Salam nih. enggak bisa. Enggak bisa longsor sana Pak. Oh, belum di ini ya? Belum. Sampai PT Kurniat. Pak ya Pak, enggak bisa. Jalan kaki jauh. Naik bot cuma solusinya Pak. Dekat. Ya lumayan dekat daripada jalan kaki Pak kan. Naik bot berapa jam? Setengah jam udah ya. Udah setengah jam. Mutar dari sana nggak bisa? 2 gerbang bisa. Dari situ Enggak mutar bisa. bisa lagi, mutar balik. Nanti nyangkut kayak gitu kan sama juga namanya enggak. Mobil besar tuh, mobil besar. Tapi kami lewat. Oh, ada kami lawan. Oh. Sana mutar dari situ dulu lah. Enggak. Kemarin tuh tak GT ku tuh Udah. ke atas ke bawah lah kakinya. Bisa. Saya baru. Waduh. Oh, kata dia.
kok anda. Apa nih lagi banyak? Kata orang kayu. Bola apa? Bau liu. Anda bau liu. Eta apa yang wayar ya? Kamu antro na. Pupul na. Dito ang pagana pupul. Tunggu le. Banyak anda kalau urut kalau. Ya betul. Ya, Gimana? Nyo rencana menangguling tempe, tagu Indomie, celuh kumatin dan celuh pemano. Angkrian makan malam yang Nah, kau. Ada pun nanti yo. Telu. Kah. Saat mereka datang kami arahkan untuk langsung menuju ke lokasi-lokasi bencana banjir seperti di daerah kita. Bapak Ibu sekalian, kita semua mohon kepada Allah sebagai Sang Pencipta agar bencana ini tidak datang lagi berulang. Dan kita selaku hambanya mensyukuri apa yang telah diberikan dan berbuat baik sebagai ladang amal kita menuju akhirat. Tentu kerusakan di atas muka bumi ini Allah katakan juga akibat daripada ulah manusia, bukan datang dengan sendirinya, bukan datang secara tiba-tiba, tetapi semua ada faktor dan penyebabnya. Ya, daharal fasadu fil barri wal bahri. Ya. Itu kerusakan di atas muka bumi pasti ada campur tangan ulah manusia. Apakah manusia pribadi, berkelompok dan lain sebagainya.